Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita kesempatan menikmati anugerah Tuhan di hari baru yang kita imani. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Pada hari ini, tema renungan yang akan kita dengarkan adalah kita adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. 1 Korintus 3, kalau kita baca apa yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terdiri atas dua perikop, dua judul. Perikop yang pertama, perselisihan, itu mulai ayat 1 sampai 9. Di situ digambarkan perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Ada yang mengatakan dari golongan Paulus, ada yang mengatakan dari golongan Apolos. Lalu Paulus berkata, ini menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bukan manusia rohani. Karena bagi Paulus yang penting bukanlah siapa yang menanam, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan. Tentu saja yang memberi pertumbuhan adalah Allah. Di bagian kedua, perikop yang kedua dari ayat 10 sampai ayat 23 itu berjudul dasar dan bangunan. Dengan jelas di ayat 11 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus mau menegaskan bahwa Yesuslah dasar dari kehidupan beriman orang percaya. Dan ketika Yesus menjadi dasar kehidupan beriman orang percaya, maka roh, yaitu roh Allah, diam di dalam diri kita. Apa yang mau kita renungkan, kita pelajari, dan kita hidupi dari teks pada hari ini? Yang pertama, siap sedialah untuk dikoreksi dan mengoreksi diri. Siap sedialah untuk dikoreksi dan mengoreksi diri. Orang yang menyadari bahwa roh Allah ada dalam dirinya dan menyadari bahwa dia adalah bait Allah, dirinya adalah bait Allah, maka orang yang seperti itu, yang memahami, menyadari hal itu, akan siap sedia untuk dikoreksi dan mengoreksi diri sendiri. Kita mungkin ingat khotbah minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, bahwa salah satu tugas Roh Kudus adalah untuk menyatakan kebenaran dan untuk menyatakan penghakiman. Artinya kita disadarkan akan kesalahan kita. Itulah fungsinya. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya, dirinya adalah bait Allah, maka mau tidak mau dia harus siap sedia untuk dikoreksi dan mengoreksi diri. Siap sedia untuk menyadari bahwa ada banyak kekurangan, ada banyak keberdosaan yang harus ditinggalkan, dan kemudian beralih kepada sesuatu yang benar, yang sesuai, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, saksikanlah kehadiran roh Allah dalam diri kita melalui hidup keseharian kita. Saksikanlah kehadiran roh Allah dalam diri kita melalui hidup keseharian kita.
Setelah tadi seseorang atau kita dikoreksi oleh roh itu, lalu kemudian kita dengan sadar dan dengan berani meninggalkan segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu beralih kepada segala hal yang berkenan bagi Tuhan, maka yang berikutnya adalah kita menyaksikan kehadiran roh itu dalam hidup kita melalui hidup keseharian kita. Kita ingat ada 9 hal yang terkandung dalam buah roh. Itulah yang harus kita saksikan dalam kehidupan kita. Ada terlihat perbedaan yang mendasar antara orang yang hidupnya telah dikuasai roh, yang hidupnya adalah bait Allah karena roh Allah ada dalam dirinya, dengan orang yang tidak hidup dikuasai roh Allah. Ada buah roh yang menjadi kesaksian hidupnya, yang melalui buah roh itu nama Tuhan dipermuliakan, kita dan sesama beroleh berkat daripadanya. Itu sebabnya kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Hal yang ketiga, sebagai kelanjutan dari poin yang pertama dan yang kedua tadi, adalah tujuan hidup orang yang dipenuhi roh Allah, atau tujuan hidup orang yang menyadari, memahami dirinya adalah bait Allah, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ini penting bagi kita. Di tengah beragam hal yang kita peroleh dalam kehidupan ini, ingatlah semua itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Di tengah berbagai berkat, talenta, segala hal baik yang kita miliki, jangan izinkan itu untuk membuat kita membesarkan diri, tetapi sebaliknya, menjadi kecillah dan besarkanlah Allah, muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Ketiga hal inilah yang akan menghantar kita memasuki hari baru ini, untuk terus menyadari bahwa kita adalah bait Allah, lalu kita siap sedia dikoreksi dan mengoreksi diri, lalu kita bersiap menyaksikan kehadiran roh Allah dalam hidup kita melalui kesaksian hidup kita, dan kehidupan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya sumber kasih Roh Kudus, pancarkan api-Mu, sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Ya Roh, di dalam cahaya-Mu, Sang Bapa dikenal, terungkap bagi kami pun kasih-Nya yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah bait Allah. Karena itu mampukan kami untuk siap sedia dikoreksi dan mengoreksi diri, lalu kemudian menyaksikan keberadaan roh itu melalui hidup keseharian kami, dan pada akhirnya tujuan hidup kami hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam seluruh kegiatan sepanjang hari ini, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati para hamba Tuhan, berkati keluarga kami, bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.